Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa kembali bersama saya Mr. Isra. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 12 peminatan, yaitu terkait dengan KD 32. Salah satunya di dalamnya adalah membahas tentang adjective clause. Jadi ini materi yang cukup penting karena biasanya untuk beberapa tes adjective clause ini paling sering muncul ya. Jadi mari kita bahas saja langsung sekali. Jadi apa sebenarnya adjective clause itu? Jadi adjective clause itu sebenarnya adalah bentuk klausa yang berfungsi untuk, kalau dari penjelasan sini ya, adjective clause adalah sebuah klausa dependent atau klausa penjelas ya, klausa yang bergantung atau anak kalimat yang modifies, maksud di sini adalah menjelaskan dari sebuah kata benda. Dia menggambarkan atau mengidentifikasikan atau memberikan informasi lebih jauh tentang suatu benda. Nah, sering juga disebut dengan relative clause. Nah, adjective clause ini hampir sama kayak fungsi di bahasa kita ini, sama dengan nanti dia akan menggunakan beberapa bentuk, istilahnya relative pronoun namanya. Relative pronoun ini menggunakan, atau kalau istilah bahasanya employs ya, employs apa yang kita kenal sebagai kata tanya ya, seperti who atau which. Nah, kemudian ada lagi penggunaan whom ya, maaf kita spasi sedikit, whom atau which. Kemudian whose atau barangkali ada yang menggunakan of which juga ya, beberapa buku mengatakan of which, dan juga ada menggunakan barangkali of whom atau of which. Kemudian yang paling sering dipakai orang adalah that. Nah, ini kayak kartu joker ya, bisa dipakai untuk apa saja. Nah, dia akan menggunakan ini, tapi fungsinya sebenarnya apa? Nah, mari kita lihat dulu ya. Jadi kalau di bahasa kita ini hampir sama dengan penggunaan kata yang. Nah, hampir sama penggunaan kata yang. Jadi sama halnya dengan di bahasa Indonesia. Jadi yang penggunaan kata yang dalam tanda kutip ini ya, yang itu sendiri digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap suatu benda, menjadikan penjelasan terhadap kondisi. Misal, kalau kita kasih contoh ya, kalau kita kasih contoh di sini di dalam bahasa Indonesia, misal Anda menggunakan saya memiliki sebuah spidol hitam. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini penjelasannya, si hitam menjelaskan kata spidol. Jadi kata hitam ini fungsinya adalah menjelaskan kata spidol. Spidol ini dijelaskan oleh kata hitam. Jadi di bahasa Indonesia ini polanya biasanya berupa DM. Benda yang dijelaskan duluan, sifat atau kondisinya berada sesudahnya. Terbalik dengan bahasa Inggris. Ya, kalau di bahasa Inggris ini ditulis jadi a black marker. Yang menjelaskan justru lebih dahulu ketimbang yang dijelaskan. Jadi pola di bahasa Inggris jadinya MD untuk frasa kata benda. Nah, jadi black ini menjelaskan si marker. Ya. Nah, ini jika penjelasannya hanya berupa kata saja. Jadi fungsi frasa kata benda itu apa sih sebenarnya? Ya, ini kan istilahnya frasa kata benda ya, non phrase ya. Jadi fungsi jadi frasa kata benda itu adalah gunanya, mungkin dalam video sebelumnya udah dijelaskan sedikit. Jadi membedakan antara benda yang satu dengan benda yang lain, yang sejenis ya. Misalnya spidol. Spidol itu kan macam-macam, ada hitam, ada merah, ada biru. Nah, jadi dengan kita memberikan penjelasan, maka kita bisa membedakan atau mengelompokkan antar benda sejenis. Tapi apakah selalu hanya dalam bentuk kata saja? Karena sebenarnya non phrase ini yang berfungsi untuk menjelaskan ya,
Kita kasih tanda seperti ini. Maksimal, itu maksimal hanya 3 penjelasan kondisi. Hanya 3 penjelasan kondisi. Itu maksimal 3 penjelasan kondisi. Artinya ketika kita melihat bendanya, misalnya hitam, bisa kita gunakan mungkin warna yang mau kita lihatkan. Mungkin kualitasnya barangkali seperti usia, panjang, size, age, shape ya. Size, age, size ukuran, age bentuk, shape age usia, shape bentuk, dan lain sebagainya. Itu ada sekitar 7. Itu maksimal 3 penjelasan kondisi saja. Nah, bagaimana jikalau kita ingin memberikan informasi yang sedikit lebih spesifik? Misal, kalau ternyata yang berfungsi yang menjelaskannya itu berupa letak. Bagaimana kalau yang menjelaskan justru berupa letak? Misalnya, sebuah spidol yang berada ya di atas meja. Nah, kalau dalam bentuk seperti ini kan yang menjelaskan di atas, yang berada di atas meja ini menjelaskan kata spidol. Cuma dia tidak lagi berupa kata seperti halnya dalam noun phrase atau kosakata benda. Ini cukup panjang penjelasannya. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka yang kita gunakan adalah adjective clause. Yang dimaksud adjective clause itu bukan keseluruhan mulai dari sebuah sampai di atas meja ya. Adjective clause itu dihitung mulai dari yang sampai dengan meja. Jadi ini adjective clause-nya. Fungsinya menjelaskan si spidol. Jadi ketika kita menuliskan dalam bahasa Inggris, jadi a marker which is on the table. Nah, jadi mulai dari which sampai dengan table ini jatuhnya pada adjective clause, dan which-nya sendiri ini yang disebut dengan relative pronoun. Nah, mari kita lihat logikanya seperti apa sebenarnya. Kita mulai dari yang pertama dulu dengan menggunakan subject pronoun who, which, dan that. Contoh pertama, I thank the woman, titik, she helped me. Nah, kalau dalam kasus seperti ini kan maksudnya adalah saya berterima kasih pada seorang wanita, dia membantu saya. Dia kan terdengar seperti pemborosan ya. Sebenarnya kalimat kedua ini bisa kita satukan dengan kalimat yang pertama, tapi fungsinya maksudnya adalah menjelaskan si woman. Di sini kenapa kok warnanya sama-sama merah antara the woman dengan she? Karena fungsi she ini merujuk pada si woman. Nah, ketika kita menggabungkannya, maksudnya di sini kita ingin memberikan penjelasan kenapa saya berterima kasih. Wanita yang mana saya terima kasih ya? Saya berterima kasih kepada wanita yang mana? Pilihan yang pertama adalah A, I thank the woman who helped me. Yang B, I thank the woman that helped me. Jadi fungsi who helped me atau yang membantuku ini menjelaskan tentang wanita. Wanita tersebut, the woman. Jadi ini tujuan penjelasannya. Jadi I thank the woman who helped me. I thank the woman that helped me. Jadi who digunakan jika klausa yang kita buat berhubungan dengan klausa utama, yaitu I thank the woman, di mana klausa yang berfungsi untuk menjelaskannya ini berhubungan di posisi subjek. Jadi who digunakan jikalau yang berhubungan di posisi subjek. Makanya ketika digabung, she-nya udah hilang, diganti dengan who. Nah, yang that bagaimana? Sama halnya. Jadi that ini hampir mirip dengan, kalau istilahnya, maaf ya, sedikit merujuk pada permainan remi ya, kartu remi. Ini joker istilahnya. Joker yang saya maksud gimana? Artinya dia bisa memasuki berbagai posisi. Ya, jadi dia seperti lebih netral gitu ya. Jadi bisa dipakai untuk berbagai posisi penggantinya. Karena sebenarnya ada dua untuk yang menjadi relative subject, relative pronoun, khususnya dalam posisi subjek. Yang pertama who dan which. Kapan kita pakai who? Who kalau yang
kita rujuk di sini adalah manusia. Tapi jika dia non manusia, maka kita tidak menggunakan who, tapi kita gunakan which. Contoh, the book is mine, it is on the table. Jadi karena it di sini dan yang dimaksud adalah buku ini jelas bukan manusia atau non manusia, maka the book which is on the table is mine. Buku yang ada di atas meja itu milikku. Atau the book that is on the table is mine. Jadi kalau dia non manusia kita gunakan which, kalau dia manusia maka kita gunakan who. Cuma khusus untuk kasus that bisa digunakan untuk baik itu manusia maupun non manusia. Nah, seperti ini. Jadi digunakan untuk manusia, digunakan untuk benda. Jadi kalau that digunakan untuk keduanya. Nah, ini cara menggunakan adjective clause khusus untuk who dan which, juga termasuk dengan that. Ada contoh yang lain dengan penggunaan who, misalnya the woman is very nice, she helped me. The woman who helped me is very nice. Jadi jangan terjebak apakah selalu di belakang, Pak? Tidak, dia mengiringi kata benda yang dijelaskan. Jadi kebetulan contoh yang pertama ini, kebetulan ini berada di posisi objek. Jadi yang menjelaskan mengikuti si objeknya. Tapi kalau misalnya kayak kasus seperti ini, the woman is very nice, she helped me. Wanita itu sangat baik, dia membantuku. Ketika kita ingin menjelaskan tentang the woman, woman-nya itu membantu saya ya, she helped me. Kita akan mendekatkan penjelasannya kepada si bendanya. Jadi istilahnya siapa yang dijelaskan iringi dia. Karena dia berfungsi menjelaskan kata benda yang berada di posisi ini, maka kita majukan ke depan. Dan ingat, ketika kita menggabungkan, she-nya ini tidak lagi ada, karena sudah diwakili oleh who. The woman who helped me is very nice. Nah, the woman bisa juga disederhanakan sebenarnya menjadi the woman helping me is very nice. Nah, di sini nanti penjelasannya agak panjang sekali. Cuma untuk sementara ini Anda bisa memahaminya seperti ini saja. Jadi konsep dasarnya hampir sama kayak bahasa Indonesia, yaitu penggunaan kata yang, ya, penggunaan kata yang. Cuma penjelasannya atau yang berfungsi menjelaskan kondisi si bendanya panjang. Jadi ada dua cara penjelasan suatu benda ya. Yang pertama, kalau kita hanya fokus pada sifat dasar dari bendanya, baik itu yang melekat ataupun tidak melekat. Maksud saya yang tidak melekat ini misalnya opini ya, misalnya bagus atau jelek, cantik atau buruk, itu kan opini, kan tidak melekat ke bendanya, tergantung dari orang yang menilai. Atau kita menggunakan yang melekat ke bendanya atau berupa fakta ya, penjelasannya seperti size, age, shape, color, origins, material atau purpose ya. Jadi kembali lagi ke materi sebelumnya, karena sudah ada penjelasan frasa kata benda, atau mungkin bisa lihat di video Bapak yang lainnya. Nah, Anda bisa lihat sendiri. Jadi kata kalau dia cuma satu atau dua atau tiga kata untuk penjelasan si bendanya, ya cukup gunakan non phrase. Tapi kalau penjelasannya sudah panjang seperti letak, seperti apa yang dikerjakan oleh benda yang kita maksud, maka kita akan menggunakan adjective clause. Jadi hampir sama fungsi dasarnya dengan kata yang di bahasa Indonesia. Baiklah, untuk saat ini sampai di situ dulu penjelasan Bapak. Jika ada pertanyaan silahkan nanti di kolom komentar, atau boleh nanti di grup WhatsApp kelas masing-masing nanti bertanya, maksudnya apa sih Pak gini, lebih jelasnya seperti apa gitu ya. Sampai di sini dulu, terima kasih atas perhatiannya. Bapak tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.